Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullah wa ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keringanan langkah kaki menuju salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu menuntut ilmu agama. Pada kesempatan malam hari ini, saya menggantikan Ustadz Tengku yang berhalangan hadir. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tema yang ringan-ringan saja, yaitu tafsir ringkas Quran Surah Al-Masad, atau kita lebih akrab dengan nama Surah Al-Lahab, dan juga dikenal dengan nama Surah Tabbat. Kenapa kita perlu membahas tema tafsir ringkas surat-surat yang terdapat di dalam Juz Amma? Yang pertama karena surat-surat di dalam Juz Amma itu sering kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan sangat disayangkan apabila sering dibaca tetapi kita tidak paham maknanya. Yang kedua, moga-moga dengan memahami setiap bacaan yang sudah kita sering baca, maka timbullah rasa cinta kita pada Al-Quran, timbullah keinginan untuk mengamalkan setiap perintah yang ada di dalam surat-surat yang kita baca itu. Nah, di antaranya kita akan membahas tafsir ringkas Quran Surah Al-Masad atau Surah Al-Lahab atau Surah Tabbat. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa menemukan surat ini di posisi ke-111 dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Lebih rincinya, surat ini terdiri atas 5 ayat, 29 kata, 81 huruf. Yang sebagian ulama berpendapat konon surat ini adalah wahyu ke-6 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan tergolong surah Makkiyah. Kemudian ketika bicara tentang surat ini, maka biasanya para ulama akan menghadirkan kisah-kisah masa lalu dari Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi Nabi sampai Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, peristiwa yang sering dibicarakan oleh para ulama terkait dengan surat ini itu apa? Pemberian gelar Al-Amin kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW itu tercatat di dalam sejarah sudah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya yang dipercaya atau yang diamanai jauh hari sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Bahkan konon gelar ini diperoleh oleh Nabi itu 2 kali, Bapak. Yang pertama ketika beliau masih kecil dan yang kedua ketika beliau beranjak dewasa. Nabi Muhammad SAW itu dapat gelar Al-Amin yang pertama kapan? Ketika beliau masih kecil, sudah jadi yatim piatu, berada di asuhan kakek beliau, tetapi beliau kemudian memberanikan diri untuk hidup mandiri dengan cara menjadi penggembala gembalaannya orang-orang Mekah. Yang orang-orang Mekah ketika gembalaannya digembalakan oleh Nabi, mereka lebih senang daripada kalau digembalakan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena meskipun dia usianya paling kecil, paling muda, tetapi anak sekecil ini ketika diamanai menggembala paling amanah. Misalnya Nabi itu ketika berangkat dengan 100 ekor domba, nanti pulang tuh dengan jumlah yang minimal sama, bahkan kadang-kadang lebih. Lebihnya dari mana? Karena mungkin ada domba yang melahirkan, sehingga berangkatnya 100, minimal 100, pulang tuh 102, 104 dan sebagainya. Beda dengan selain Nabi Muhammad yang kalau mengembala domba berangkat dengan 100 ekor domba, pulang kurang dari 100, Pak. Entah 99, 98 dan sebagainya.
karena domba-domba yang kurang ini diambil sendiri oleh sang penggembala, tetapi dia kemudian berdusta kepada sang pemilik domba. Alasannya dombanya dicuri, alasannya dombanya mati jatuh ke dalam jurang dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad SAW meskipun masih kecil, bahkan tergolong masih anak-anak, mampu menggembalakan dombanya orang Mekah dengan begitu amanah, maka beliau dapat gelar Al-Amin pertama kali ketika beliau itu masih kecil. Yang kedua, ketika Nabi SAW itu beranjak dewasa. Nabi Muhammad SAW itu tinggal di kota yang kebanyakan penduduknya itu pedagang. Bahkan pedagang Mekah itu transaksinya bukan cuma antar daerah tetapi antar negara. Yang digambarkan oleh Allah dalam surah Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu perjalanan dagang di musim dingin dan musim panas. Ke daerah Syam dan ke daerah Yaman, berarti lintas negara. Karena mereka sering meninggalkan kota kelahiran mereka, rumah mereka, maka mereka timbul rasa khawatir nanti kalau harta mereka diambil orang gimana, akhirnya dititipkan. Di antara orang-orang di Mekah yang diamanai untuk menjaga barang titipan itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang beliau ini juga unik ketika menjaga barang. Keunikannya apa? Beliau ini kalau dititipin barang, Pak, hari di mana ketika dititipkan, maka kondisi barang itu ketika nanti diambil persis seperti ketika dititipkan. Misalnya, saya titip kepada Bapak 1 juta dengan bentuk 100 ribuan 10 lembar. Nomor serinya sekian, 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 sekian. Saya kemudian bilang sama Bapak, Pak, sebulan lagi saya mintanya. Maka kalau ini adalah Nabi Muhammad SAW, ketika sebulan lagi saya minta, bentuknya persis, nggak berubah sama sekali. Tapi kalau di zaman sekarang, susah atau mudah, Pak, seperti itu. Susah. Minimalnya, misalnya saya titip uang 100 ribuan saya yang 10 lembar itu baru-baru semua. Tapi ketika saya titipkan kepada Bapak, Bapak punya uang 100 ribuan yang udah jelek. Sehingga kemudian Bapak tukar dengan uang saya yang masih baru, uang saya tetap 1 juta. Tapi bentuknya berubah enggak? Berubah. Bahkan mungkin ketika nanti saya minta bisa berubah total. Berubah menjadi apa? 50 ribuan, 20 lembar. 1 juta enggak, Pak? Tetap 1 juta. Tapi bentuknya berubah. Nah, jangan harap itu nanti terjadi kalau dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang yang pernah meninggalkan Mekah selama 7 tahun. Balik ke Mekah itu dia lupa kalau pernah menitipkan barang kepada Nabi Muhammad. Seandainya Bapak jadi Nabi Muhammad gimana, Pak? Dititipin barang banyak, berharga, sekarang yang punya lupa. Kira-kira perasaan Bapak gimana? Saya titip 100 juta. Sekarang saya lupa. Gitu ya. Perasaan Bapak gimana? Mungkin akan mengatakan rezeki nomplok dan sebagainya. Tapi itulah bedanya Bapak dengan Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad SAW kemudian memegang tangan laki-laki ini kemudian bilang, Anda kan yang nitipin barang sama saya selama 7 tahun dan belum diambil. Orang ini karena memang lupa beneran malah marah, Pak. Dia kemudian malah bilang, kamu siapa? Saya ketemu kamu saja baru hari ini kok kamu bilang aku nitipin barang sama kamu. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, tetaplah di sini. Kalau kamu lupa dengan saya, nanti saya ambilkan barangmu, moga-moga kamu ingat dengan barangmu. Maka orang itu tetap berada di tempatnya, Nabi Muhammad pulang, ngambil barang titipan 7 tahun yang lalu, kemudian diserahkan kepada laki-laki itu, kemudian laki-laki itu pelan-pelan ingat. Oh iya ya, ini kan barang saya 7 tahun yang lalu. Pertanyaan saya cuma satu, kok masih bisa persis seperti ketika saya titipkan kepada dirimu? Subhanallah. Ini sifat amanah Nabi yang kedua menyebabkan beliau akhirnya mendapatkan gelar Al-Amin untuk kedua kalinya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berdakwah yang awalnya sembunyi-sembunyi, maka Allah kemudian memerintahkan Nabi tidak boleh sembunyi-sembunyi lagi, harus terang-terangan. Yang Nabi konon memanggil orang-orang Mekah di Bukit Sofa.
Yang Bukit Sofa zaman dulu, jangan Bapak Ibu bayangkan seperti zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kan sudah banyak cor-corannya, bahkan dikelilingi dengan keramik, bahkan terkesan tidak terlalu tinggi, tapi kalau zaman dulu tinggi. Maka orang-orang Mekah kumpul di bawah Bukit Sofa, Nabi naik di atas Bukit Sofa, kemudian Nabi mengucapkan kalimat. Kalau saya beritahukan kepada kalian di belakang gunung ini ada musuh yang akan siap menyerang kita, kalian percaya enggak? Nabi mengandai-andai. Kemudian orang-orang Mekah tanpa satupun di antara mereka yang mendustai Nabi, mereka mengatakan, seandainya perkataan kamu lebih dahsyat daripada itu, kami percaya. Ma jarabna 'alaika kadziba, ma jarabna 'alaika illa sidqa. Kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Justru yang kami sering dapatkan, engkau itu senantiasa berkata jujur. Maka Nabi baru kemudian cerita, saya ini adalah utusannya Allah. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan diri saya, maka Allah sudah siapkan siksaan yang pedih. Maka konon manusia pada saat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama beriman, yang kedua bingung, yang ketiga tidak beriman. Di antara yang tidak beriman itu siapa? Paman Nabi sendiri, bahkan besan beliau sendiri. Siapa? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu bukan cuma paman, bahkan besan. Besannya bukan cuma sekali, 2 kali, Pak. Anak laki-laki Abu Lahab yang pertama namanya Utbah. Itu dinikahkan dengan Ruqayyah. Anak laki-laki kedua Abu Lahab namanya Utaibah. Itu dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu di antara putri-putri Nabi dinikahkan dengan anaknya Abu Lahab. Tatkala Abu Lahab dengar Nabi Muhammad ini bilang dia adalah seorang nabi, dia marah. Dia kemudian ikut naik ke Bukit Sofa, kemudian mengutuk Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Tabban laka sa'irul yaum. Celaka dirimu ya Muhammad, apakah untuk tujuan ini kamu mengumpulkan kami? Celaka untuk dirimu sepanjang hari. Karena dia ngucapin dengan kata tabba yang artinya celaka atau binasa, maka Allah tidak terima, maka Allah kemudian menurunkan surat ini. Bahkan surat ini pun juga ada lafal tabbanya sebagai bentuk balasan tidak terimanya Allah ketika Nabi Muhammad SAW itu dicerca, dicemooh, bahkan dihina oleh Abu Lahab. Maka inilah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab. Nah, apa yang terkandung di dalam surat ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka. Yang pertama, para ulama membahas tabba itu sebenarnya maknanya adalah putus. Tetapi kenapa diartikan celaka atau binasa? Karena orang itu kalau sudah putus dari rahmatnya Allah, pasti celaka, pasti binasa. Makanya bapak-bapak kalau buka Al-Quran terjemah, maka terjemahnya nanti satu di antara 2. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti celaka. Atau binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia pasti binasa. Diterjemahkan dan celaka atau binasa. Padahal sebenarnya makna tabba itu artinya putus. Kenapa diartikan celaka dan binasa? Karena dia terputus dari rahmatnya Allah, pasti celaka dan binasa. Yang kedua, Allah di dalam ayat yang pertama ini unik. Mengucapkan kata tabba 2 kali. Tabat dan yang terakhir itu tabbah. Dari akar kata yang sama. Kenapa kok kata tabanya diulang 2 kali? Ada beberapa pendapat. Yang pertama diulang 2 kali itu karena menunjukkan penekanan. Misalnya saya mempersilahkan Bapak, silahkan diminum Bapak. Kalau cuma sekali biasa. Tapi kalau sampai saya mengulang lebih dari sekali, silahkan diminum Bapak. Silahkan diminum Bapak, berarti ini penekanan. Paham ya? Jadi diulang-ulang untuk menunjukkan penekanan. Yang kedua, ada juga yang berpendapat diulang 2 kali karena ini berkaitan dengan kejahatannya Abu Lahab dan keluarganya. Ternyata yang jahat bukan cuma Abu Lahab. Nanti di dalam surat ini akan diceritakan secara jelas istrinya.
Dan yang tidak terlalu jelas nanti adalah anaknya. Yang penting Abu Lahab tidak jahat sendirian. Istri dan anaknya ikut jahat. Ketika Nabi mengatakan saya ini adalah utusannya Allah, Abu Lahab marah. Bahkan kemarahannya itu bukan cuma kepada Nabi Muhammad, dia kemudian langsung ngomong kepada dua putranya yang menikahi dua putri Nabi. Pertama, Abu Lahab ngomong sama Utbah, ceraikan Ruqayyah yang kamu nikahi. Maka kemudian Utbah segera menceraikan Ruqayyah, selesai. Nah, anak yang kedua ini berlebihan, namanya Utaibah. Utaibah ini mantan suaminya Ummu Kulsum. Ketika Abu Lahab bilang kepada Utaibah, ceraikan Ummu Kulsum yang jadi istrimu, maka Utaibah kemudian mengatakan, iya akan saya ceraikan, tapi saya ingin ketemu dengan Muhammad langsung. Utaibah datang ke rumah Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Muhammad langsung, kemudian dia bilang, saya ceraikan anak perempuanmu yang menjadi istriku yaitu Ummu Kulsum. Setelah itu kemudian dia ngapain Pak? Ngeludahin wajah Nabi. Makanya kemudian Nabi akhirnya berdoa, ya Allah bunuhlah dia dengan anjing dari anjing-anjingmu. Konon Utaibah ini sampai mati kafir seperti bapaknya. Beda dengan Utbah, Utbah itu di kemudian hari masuk Islam. Konon Utaibah ini nanti kena makan doanya Nabi. Dia ketika pergi ke Syam, itu kemudian diterkam oleh singa, tubuhnya dicabik-cabik oleh singa, dan sebagian tubuhnya dimakan oleh singa. Sebagai bentuk diijabahnya doa Nabi supaya orang ini dimakan oleh anjing dari anjing-anjingnya Allah, tapi Allah nggak ngirim anjing beneran, Pak. Tapi malah ngirimnya apa? Singa. Maka orang ini kemudian akhirnya mati dalam su'ul khotimah seperti nanti yang dialami oleh bapaknya yaitu Abu Lahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala konon mengulang dua kali karena bicara tentang yang pertama itu yang jahat Abu Lahab, yang kedua adalah keluarganya. Yang ketiga ada juga yang mengatakan konon diulang dua kali karena yang pertama itu adalah doa Nabi Muhammad, yang kedua itu adalah kabar dari Allah. Jadi Nabi Muhammad berdoa, ya Allah moga-moga paman saya ini celaka. Allah kemudian membalas di akhir ayat yang pertama itu, ya dia nanti pasti bakal celaka. Jadi doa dan kabar. Pendapat yang keempat ada yang mengatakan diulang dua kali karena Abu Lahab ini nanti celakanya dua kali Pak. Fit dunya wal akhirah. Di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Buktinya Abu Lahab celaka itu apa? Abu Lahab itu matinya gimana Pak? Abu Lahab itu mati habis perang Badar. Bukan karena terluka, tapi sakit. Sakitnya sakit apa? Bisul. Kalau bisulnya cuma 1-2 tempat, nggak masalah. Seluruh tubuh, Pak. Sampai kemudian keluarganya jijik, kerabatnya jijik, temannya jijik. Sampai dia mati itu nggak ada yang tahu. Baru tahu ketika sudah mulai muncul bau bangkai. Itu pun mereka nggak tahan dengan kondisi penyakitnya Abu Lahab. Sampai keluarganya Abu Lahab itu memerintahkan orang untuk, mohon maaf kayak bapak, pakai masker. Kemudian menjatuhkan Abu Lahab dari tempat tidurnya itu pakai apa? Pakai kayu Pak. Kalau zaman sekarang pakai bambu. Didorong, dijatuhkan dari tempat tidur, jatuh ke tanah. Dari tanah itu masih digelindingin lagi Pak. Sampai ke liang kuburnya. Udah masuk ke liang kubur pun karena masih menimbulkan bau yang tidak sedap, bau yang sangat mengganggu. Orang yang diutus keluarganya Abu Lahab ini kemudian melemparin dengan batu supaya segera tertutup. Ketika sudah tertutup sedikit, baunya sudah kurang sedikit, baru kemudian diuruk dengan tanah. Menunjukkan orang ini disiksa oleh Allah di dunia, di akhirat nanti seperti yang digambarkan dalam surat ini. Masuk ke neraka dengan sifat neraka yang Allah sebutkan secara khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala konon mengulang kata tabba 2 kali karena ada beberapa sebab. Kemudian Allah ketika mengatakan celaka atau binasa, yang celaka atau binasa itu apa? Yada. Dari kata yadani, ni-nya dihilangkan karena menunjukkan musanna. Ini bagi yang paham bahasa Arab ya. Ida udhifa hudifa. Apabila disandarkan maka dihilangkan. Nun yang menunjukkan double atau nun yang menunjukkan jamak. Kedua tangan. Kenapa Allah mengutuk kedua tangan Abu Lahab? Konon ada yang berpendapat karena ketika Abu Lahab memarahi Nabi di Bukit Sofa itu sambil
nunjuk-nunjuk Nabi Muhammad, Pak. Maka Allah kemudian tidak terima, mengutuk tangan Abu Lahab yang dipakai untuk menghina Nabi. Ada juga yang mengatakan tangan di sini maksudnya perwakilan aktivitas. Bapak-bapak kalau misalnya bekerja, itu melibatkan seluruh tubuh. Tapi entah kenapa seakan-akan pekerjaan itu cuma identik dengan tangan. Padahal bapak tuh kalau bekerja pakai mata enggak? Pakai. Pakai telinga enggak? Pakai. Pakai kaki enggak? Pakai. Tapi entah kenapa perwakilan dari sebuah aktivitas itu cukup dengan tangan saja untuk sebuah aktivitas. Jadi pendapat yang kedua konon disebut dengan kedua tangan perwakilan dari aktivitas. Kemudian yang dikutuk siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini para ulama sepakat bukan nama asli. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama aslinya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi dia saudara bapaknya Nabi, saudara kandung bahkan. Tetapi kenapa Allah tidak pakai nama aslinya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena nama aslinya itu ada kesyirikan. Abdul Uzza itu artinya apa? Hambanya berhala yang namanya Uzza. Nggak pantas dipakai di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu hanya boleh nama-nama yang ada unsur tauhid saja. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan karena dipanggil Abu Lahab itu karena kulitnya putih. Tapi kalau marah wajahnya memerah. Paham Pak ya? Orang kalau kulitnya putih itu kalau terjadi perubahan warna sedikit kelihatan banget. Beda dengan saya atau bapak-bapak yang kulitnya tidak terlalu putih. Itu kalau misalnya warna muka berubah nggak begitu kelihatan, gitu ya. Tapi karena kulitnya sangat putih, ketika marah kelihatan banget warna merahnya. Ada juga yang berpendapat disebut dengan Abu Lahab karena ini ungkapan tampan. Abu itu artinya bapak, Lahab itu artinya jilatan api atau berkobar-kobar. Tapi para ulama bahasa membantah karena kalau tampan itu bukan Abu Lahab. Sebutan dalam bahasa Arabnya itu adalah Abu Nur. Abu itu bapak, Nur itu cahaya. Ada juga yang mengatakan, dan ini diamini oleh jumhur mufassirin, dipanggil Abu Lahab itu karena dia nanti bakal masuk neraka yang sifat nerakanya sampai Allah gambarkan dalam surat ini. Kita tahu Fir'aun itu jahat. Fir'aun itu juga nanti bakal masuk neraka. Tetapi sejahat-jahatnya Fir'aun, Allah tidak gambarkan nerakanya nanti gimana. Beda dengan Abu Lahab yang sampai diceritakan sifat nerakanya nanti bagaimana. Menunjukkan kejahatan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad melebihi kejahatan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada beberapa pendapat kenapa tidak dipakai nama aslinya yaitu Abdul Uzza. Yang nama di dalam Al-Quran itu sendiri para ulama mengatakan ada dua macam. Ada nama asli, ada nama bukan asli. Bisa panggilan, julukan, gelar. Kalau Al-Quran mendatangkan nama asli, kata para ulama, berarti tidak akan ada perulangan. Cuma orang itu saja yang mengalaminya. Misalnya nama asli siapa yang Allah hadirkan dalam Al-Quran? Maryam. Itu nama asli. Bukan julukan, bukan gelar, bukan panggilan. Kenapa Allah menyebut nama Maryam? Karena dialah satu-satunya perempuan di bumi yang bisa hamil tanpa campur tangan laki-laki. Allah sekaligus ingin mempertegas anak yang dilahirkan oleh Maryam bukan anaknya Allah. Paham Pak ya? Jadi Maryam. Seandainya di daerah mana ini? Hadiluwih di sini ada perempuan ngaku hamil tapi nggak dipegang laki-laki. Jangan percaya Pak. Jangan percaya. Perempuan yang bisa hamil tanpa disentuh laki-laki cuma satu saja. Maryam alaihissalam. Yang kedua, Allah menyebutkan nama asli misalnya nama para nabi. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digambarkan di dalam Al-Quran tampan. Bedanya tampannya Nabi Yusuf dengan ketampanan laki-laki lain itu apa Pak? Bedanya apa Pak? Laki-laki cakep di dunia ini banyak. Tapi bedanya ketampanan Nabi Yusuf dengan cakepnya laki-laki lain selain Nabi Yusuf itu apa? Kalau selain Nabi Yusuf, seandainya dia cakep, disandingkan dengan orang yang tidak cakep, maka kasihan yang tidak cakep ini. Kelihatan banget jeleknya, kelihatan banget tampannya. Tapi kalau ada orang jelek,
nempel dekat dengan Nabi Yusuf, maka dia nanti akan kelihatan cakep dikit, Pak. Paham ya? Cakepnya Nabi Yusuf tuh nular. Paham ya? Nah, tapi cuma Nabi Yusuf saja. Meskipun di daerah Hadiluweh di sini ada Mas Yusuf, tapi cakepnya tidak akan seperti Nabi Yusuf. Paham ya? Namanya disebut dengan nama asli karena tidak akan terulang. Terus nama asli yang Allah sebut di dalam Al-Quran, di antaranya siapa lagi? Muhammad. Ya, nama Nabi Muhammad. Meskipun di dunia ini banyak jutaan orang yang pakai nama Muhammad, tapi Muhammad yang merupakan utusan Allah terakhir, bahkan manusia terbesar sepanjang masa, cuma Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Paham ya? Jadi kalau Allah mendatangkan nama asli berarti tidak terjadi perulangan. Tapi kalau Allah bicara dengan nama panggilan, julukan atau gelar, berarti bakal terjadi perulangan. Bakal ada orang seperti itu lagi. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama asli. Konon nama aslinya adalah Ramses. Nabi Musa itu konon bertemu dengan dua Ramses. Ramses kedua dan Ramses ketiga. Ramses kedua itu yang mengadopsi Nabi Musa. Ramses ketiga itu yang mengejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah. Kenapa Allah datangkan nama Fir'aun? Karena bakal ada Fir'aun baru. Fir'aun baru itu contohnya gimana, Pak? Fir'aun itu siapa? Pemimpin negara. Bermusuhan dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu siapa? Tokoh agama. Perlu diperjelas nggak, Pak? Pemimpin negara bermusuhan dengan tokoh agama. Bahkan kasusnya mirip, pengen dibunuh. Ya enggak? Nabi Musa pengen dibunuh enggak, Pak? Pengen. Perlu diperjelas enggak? Fir'aun tuh hobinya apa? Membangun, Pak. Pemimpin zaman sekarang suka bikin bangunan enggak? Bikin tol, bandara, pelabuhan. Sama persis, Pak. Jadi jangan remehkan nama-nama yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran. Karena ketika Allah nanti nyebut bukan nama asli, bakal terjadi perulangan. Bakal ada Fir'aun baru. Meskipun mungkin namanya JW gitu ya, dan sebagainya. Meskipun nanti namanya beda dengan nama asli si Fir'aun. Tapi tempat kejadian boleh beda, tapi nanti peristiwa yang akan dihadirkan dan kedoliman bakalan sama. Jadi contoh bukan nama asli karena tak bakal terjadi perulangan Fir'aun. Contohnya ini juga Abu Lahab. Ada orang yang begitu benci kepada orang yang berdakwah. Bakal ada Abu Lahab baru. Ya mungkin siapa, Pak? Bawahannya ya, yang baru dilantik. Ya, nah itu. Gitu ya. Nah, itu Abu Lahab, Pak. Fir'aunnya ada, Abu Lahabnya ada. Paham ya? Jadi jangan remehkan. Makanya kalau kita belajar sejarah, para ulama itu pasti bilang sebuah kaidah, at-tarikh yu'idun nafsah. Sejarah itu pasti berulang. Cuma beda nama, tempat, lokasi, tapi kejadian nanti pasti bakalan sama. Ada orang yang berdakwah pasti didolimi, gitu ya. Jadi Abu Lahab bukan nama asli karena bakal terjadi perulangan. Bahkan Abu Lahab ini ketika memusuhi Nabi nanti bukan cuma sendirian ya, bahkan dengan istri dan salah satu anaknya. Bahkan Abu yang lain, Abu Jahal, itu ketika sangat memusuhi Nabi, Umar bin Khattab tuh sampai komentar, innahu fir'aunu hadhil ummah. Kalau kamu pengen tahu Fir'aunnya umat ini di zaman sekarang ini adalah Abu Jahal itu. Menunjukkan Umar bin Khattab termasuk yang berpendapat Fir'aun itu bukan cuma satu, tapi bisa berulang kapanpun dan dimanapun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ma'akhna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna bagi Abu Lahab hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Kata yang diusahakan ini diterjemahkan oleh para ulama dengan makna, dengan tafsiran anak-anaknya. Hartanya Abu Lahab dan anak-anaknya Abu Lahab tidak akan membantu Abu Lahab apabila Abu Lahab sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa Allah berbicara seperti ini? Karena ketika Nabi Muhammad mengabarkan kepada Abu Lahab dia bakal masuk neraka,
Abu Lahab bukannya takut malah nyombong, Pak. Kalau nanti saya masuk neraka gampang, harta saya kan banyak. Nanti Allah tinggal saya sogok dengan harta saya. Nanti kalau harta saya nggak cukup, saya sogok dengan anak-anak saya. Kenapa kata kasaba diartikan dengan anak? Karena kasaba itu kan sebenarnya artinya usaha. Tapi kok diartikan dengan anak? Karena kita tahu ya, untuk menghasilkan anak harus dengan usaha. Paham Pak ya? Harus diperjelas nggak? Bapak nggak mungkin cuma ngelihat istri dari jauh tiba-tiba hamil. Harus ada usaha. Paham ya? Makanya kata usaha ini ditafsirkan oleh para ulama maksudnya anak-anaknya. Karena dia pernah nyombong. Nanti kalau masuk neraka gampang. Tinggal aku tebus dengan hartaku yang banyak. Nggak cukup pakai anak-anakku untuk menebusnya. Tapi Allah kemudian membantah. Tidak akan berguna hartanya. Dan tidak akan berguna juga anak-anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, sayasla naron dzata lahab. Yang dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang sifat nerakanya itu memiliki jilatan api atau berkobar-kobar. Kata yasla itu artinya masuk dan kepanasan. Karena di dalam bahasa Arab itu ada istilah masuk tapi nggak merasakan apa-apa. Misalnya kata yadkhulu, misalnya kata yaliju, itu masuk tapi nggak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau kemudian masuk ke sebuah tempat kepanasan, itu dalam bahasa Arab namanya yasla. Kenapa Allah mempertegas masuk dan kepanasan? Karena neraka itu nanti ada dua macam orang yang masuk. Ada yang masuk kepanasan, ada juga yang masuk tapi tidak kepanasan. Yang masuk kepanasan itu siapa? Penduduk neraka asli. Sedangkan yang masuk neraka tapi tidak kepanasan, contohnya siapa? Contohnya adalah para malaikat yang bertugas untuk menyiksa penduduk neraka. Kenapa mereka nggak kepanasan? Karena mereka petugasnya, Pak. Lucu kalau kemudian disuruh menyiksa, dia juga ikut kepanasan. Panas, kan lucu gitu ya. Makanya malaikat yang ada di neraka nggak ikut kepanasan. Kenapa? Karena bukan penduduk neraka asli. Yang kedua, yang nanti tidak kepanasan itu siapa? Yaitu orang-orang yang ke neraka mencari penduduk neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Contohnya siapa? Contohnya anak-anak yang meninggal ketika belum balik. Itu nanti mereka ketika mendapati bapak ibunya kok nggak di dalam surga, itu nanti berhenti di depan pintu surga. Sampai Allah kemudian memerintahkan, udkhulul jannah, masuk kalian ke dalam surga. Kemudian anak-anak ini karena saking sayang kepada bapak ibunya, nggak pengen masuk surga sendirian, kasihan bapak ibunya kok masuk neraka. Kemudian ngomong kepada Allah, la nadkhulul jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak akan masuk ke dalam surga ya Allah sampai bapak dan ibu kami juga masuk. Allah perintah kedua kali, jawabannya masih sama. Allah perintah ketiga kali, jawabannya masih sama. Allah kemudian menunjukkan rahimnya. Ya sudah, cari bapak ibumu di neraka, bawa mereka masuk ke dalam surga bersama kalian. Jadi nanti ada anak-anak mampir ke neraka bukan untuk disiksa, bahkan tidak kepanasan, tapi nyari bapak ibunya yang masuk neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Dengan syarat kalau bapak dan ibunya sama-sama beragama Islam. Tapi kalau agama bapak ibunya bukan Islam, tetap di neraka khalidina fiha, abadi. Tetapi ini bukan dalil, nanti habis pengajian, bapak-bapak yang masih punya anak kecil, kemudian anaknya dibunuh. Biar kamu nanti bisa masukin bapak dan ibu ke surga, nak, gitu ya. Bismillah, kemudian dicekik dan sebagainya, jangan. Itu dosa, gitu ya, dosa. Meninggalnya secara alami dan memang takdir dari Allah. Gitu ya. Yang masuk surga tapi tidak kepanasan siapa lagi? Orang soleh. Yang ketika masuk surga, heran. Saya dulu punya teman melakukan ketaatan bersama, tapi kok saya cari ke surga gak ketemu ya Allah. Maka Allah kemudian memberitahu, kamu cuma tahu dohirnya, tapi gak tahu batinnya. Kamu cuma tahu penampilan fisiknya, tapi tersembunyinya kamu gak tahu. Mungkin dia sholat berjamaah sama kamu, tapi setelah pulang dari sholat isya di Masjid Rahmat, dia nonton konser dangdut paling depan. Gitu ya. Paham Pak ya? Gitu ya. Temannya nggak tahu, taunya sholatnya bareng, tapi nggak taunya setelah pisah nonton dangdut paling depan, nyawer paling banyak, gitu ya. Mati, gitu ya.
nggak masuk surga, masuk neraka. Maka temannya heran, ya Allah, saya punya teman, padahal melakukan ketaatan bareng kok nggak masuk surga. Allah kemudian baru buka, ternyata ada kejahatan-kejahatan yang tidak ditahui oleh teman dekatnya sendiri. Maka orang soleh ini kemudian bilang kepada Allah, ya Allah, Engkau maha pengasih. Boleh nggak saya bawa teman saya itu masuk ke dalam surga? Nah, enaknya jadi orang soleh itu apa, Pak? Allah kemudian kabulkan permintaan mereka dengan mengatakan, ya sudah, cari temanmu di neraka, bawa masuk surga bersama dengan dirimu. Makanya bapak-bapak harus sering berteman dengan orang soleh, atau syukur-syukur jadi orang soleh. Syukur-syukur nanti bapak yang nyari, jangan yang dicari. Paham ya? Gitu ya. Sehingga nanti bapak nyari saja, kok teman saya nggak ada, gitu ya. Jangan kemudian mengharapkan saya nanti jadi yang masuk neraka saja ya, kamu yang masuk surga, terus nanti cari saya, jangan, gitu ya. Itu terlalu nekat, gitu ya, terlalu nekat. Gitu ya. Baik, jadi Allah bicara tentang kondisi Abu Lahab dan nanti keluarganya juga, yasla naron datalahab, masuk ke dalam neraka, kepanasan, yang sifat nerakanya itu Allah gambarkan secara khusus, datalahab, yang ada jilatan api dan berkobar-kobar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang istrinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Di dalam Al-Qur'an, satu-satunya nama perempuan yang Allah sebut cuma satu, Pak. Maryam. Selain Maryam, Allah tidak pernah menyebut nama perempuan. Baik perempuan itu perempuan solehah atau perempuan yang jahat. Perempuan solehah yang tidak Allah sebut namanya siapa? Istrinya Fir'aun, Asiyah. Allah bicaranya apa? Imro'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Contoh perempuan jahat selain istrinya Abu Lahab yang namanya tidak Allah sebut siapa? Kebalikannya, Imro'atu Lut, istrinya Nabi Lut. Kenapa Allah tidak menampilkan nama perempuan kecuali Maryam? Kata para ulama, supaya manusia itu menjaga nama baik perempuan. Sehebatnya laki-laki, dia pasti dilahirkan dari rahim perempuan. Maka laki-laki itu punya hutang besar terhadap perempuan, jaga nama baik mereka. Misalnya perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Namanya disebut enggak di dalam Al-Quran? Enggak. Cuma disebut Imro'atul Aziz, istrinya pembesar Mesir. Di hadis baru kita kemudian tahu namanya Zulaikha. Zulaikha ya. Kenapa Allah tidak nyebut Zulaikha, Pak? Karena nanti kalau nama-nama perempuan itu disebut di dalam Al-Quran, pikiran kita nanti ngeres. Pikiran kita nanti tidak bersih, hati kita kotor. Contoh misalnya, Allah menyebut bukan Imro'atul Aziz, tetapi nyebut yang goda Nabi Yusuf, Zulaikha. Itu nanti pikiran kita gimana, Pak? Wah, kenapa yang jadi Nabi Yusuf bukan saya ya? Digoda, dimasukkan perempuan ke dalam kamar, dia sudah buka baju ngajak saya berzina, nggak ada saksinya, gitu ya. Makanya Allah menjaga kebersihan hati kita dan pikiran kita dengan cara jangan disebut nama perempuan. Kecuali darurat saja, Maryam. Karena Allah ingin mempertegas, Yesus bukan anakku. Makanya bapak-bapak, mohon maaf ya, terhadap tokoh-tokoh meskipun dia namanya ustadz, ulama, bahkan menteri agama sekalipun, kalau mengucapkan selamat Natal, jangan ditiru. Karena hadis Qudsi riwayat Al-Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Wasyatamani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Ibnu Adam itu sudah mendustai aku padahal dia tidak layak mendustai aku. Dan Ibnu Adam sudah mencaci maki diriku padahal dia tidak layak mencaci maki diriku. Adapun bentuk kedustaan Ibnu Adam kepada Allah itu adalah qauluhu, bahwasanya ketika Ibnu Adam itu mengatakan Allah tidak bisa membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Jenazah sudah rusak kok kemudian diutuhkan kembali, dihidupkan kembali. Itu berarti mendustakan kemampuan Allah yang maha kuasa. Yang kedua, Allah nggak terima. Bahkan Allah mengatakan Ibnu Adam mencaci maki diriku. Qauluhu li walad. Ketika anak Adam mengatakan aku tuh punya anak.
Tanggal 25 Desember kemarin itu adalah hari raya yang diyakini sebagai kelahiran anak Tuhan. Berarti kalau bapak atau ibu ngucapin selamat Natal, berarti secara langsung bapak dan ibu mengakui Allah itu punya anak. Dalam hadis qudsi ini Allah ngomongnya apa? Dia telah mencaci maki diriku. Perbuatan dosa yang paling besar itu adalah ketika dosa itu langsung ditujukan kepada Allah. Saya mencaci maki bapak padahal bapak tidak bersalah saja, saya dapat dosa, Pak. Apalagi yang saya caci maki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Dosanya lebih gede. Kerukunan antar umat beragama jangan sampai dirusak gara-gara mengucapkan selamat Natal. Karena hari biasa kita rukun. Masa 365 hari dalam satu tahun akhirnya rusak gara-gara satu hari saja dalam satu tahun 25 Desember. Paham ya? Jangan korbankan akidah kita. Bahkan sebenarnya orang Kristen nggak masalah kalau kemudian kita tidak ngucapin. Konsekuensinya kalau nanti kita Idul Fitri, mereka tidak ngucapin juga nggak masalah. Toh kita tetap rukun, Pak. Ya kan? Ada nggak orang Kristen di daerah sini pas kemarin Idul Fitri nggak ngucapin selamat Idul Fitri kepada kita kemudian marah? Enggak. Konsekuensinya ketika mereka Natalan, kita tidak ngucapin Natal kepada mereka, mereka juga jangan marah. Kenapa? Keyakinannya masing-masing. Di agama mereka, ngucapin selamat hari raya kepada agama lain nggak diatur. Tapi di dalam Islam diatur. Makanya orang Islam harus lebih dihormati karena aturannya lebih jelas. Paham ya? Nah, kok sampai situ Pak ya? Gitu ya. Kita bicara tentang Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama istrinya tetapi dengan panggilannya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu namanya siapa? Panggilannya Ummu Jamil. Tapi nama aslinya itu Aura binti Harb. Saudaranya Abu Sufyan bin Harb. Berarti dia bibinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dia ini dikatakan dalam Al-Quran hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan hammalatal hatab itu ungkapan tukang kompor. Saya orang Betawi, Pak. Kalau istilah orang Betawi itu orang yang memprovokasi permusuhan itu dalam istilah orang Betawi namanya tukang kompor. Kalau orang Jawa namanya apa, Pak? Provokator bahasa Indonesia. Yes, pokoknya itulah. Menyulut permusuhan supaya permusuhan itu semakin besar. Jadi hammalatal hatab itu ungkapan untuk istilah tukang kompor. Tapi bukan tukang kompor servis gas dan sebagainya, bukan gitu ya. Tukang bikin kerusuhan permusuhan. Nah, itu namanya tukang kompor. Penafsiran yang kedua, ada yang mengatakan dia pernah bawa kayu obor dinyalakan di malam hari untuk nyebar duri di jalan yang nanti dilewati Nabi Muhammad. Jahat banget Pak, sebenarnya dia bisa nyuruh orang lain. Tapi kadang-kadang orang jahat tuh nggak puas kecuali dilakukan sendiri. Ada seorang, mohon maaf ya, ada seorang misalnya pingin bunuh orang lain. Dia memerintahkan anak buahnya saja bisa sebenarnya. Tapi karena mungkin saking jahatnya, pingin bunuh orang itu sendiri. Nah Ummu Jamil, Aura binti Harb, istrinya Abu Lahab ini pingin melakukan kejahatan langsung kepada Nabi Muhammad. Karena orang-orang Arab zaman dulu tuh sandalnya tidak setebal sandal kita. Sandalnya terbuat dari kulit binatang. Sehingga kalau kemudian dikasih duri, pasti tembus Pak. Sakit gitu ya. Pendapat kedua, bawa kayu obor, nyebar duri. Pendapat ketiga, hammalatal hatab itu adalah ungkapan di neraka nanti dia bawa kayu bakar untuk membakar jasad atau tubuh suaminya. Di dunia rukun, tapi nanti di neraka berantem. Sebuah gambaran tidak lazim. Umumnya, kalau bapak sakit yang rawat siapa Pak? Istri. Harusnya kalau suami lagi kesakitan, istri yang mengobati, merawat. Tapi nanti Allah menjadikan Abu Lahab dan istrinya kondisi di neraka itu nggak kayak biasanya. Tidak harmonis. Ini istrinya malah bawa kayu bakar untuk membakar tubuh suaminya. Permusuhan akhirnya, saling menyalahkan. Gambaran tidak lazim. Makanya jadilah suami dan istri yang baik di dunia saja supaya nanti kebaikannya langgeng di akhirat.
Tapi kalau di dunia nanti sudah jahat, nanti di akhirat pun akan dilanjutkan kejahatan antara suami istri ini. Pendapat yang keempat, ada yang mengatakan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar itu maksudnya ungkapan kemiskinan. Orang miskin itu kan biasanya bawa kayu bakar, Pak. Jadi Ummu Jamil ini pernah ngejek Nabi, kamu tuh orang miskin. Kamu tuh bisa kaya gara-gara menikahi Khadijah. Nah, jadi hammalatal hatab itu ungkapan kemiskinan. Karena dia pernah mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, Allah tidak terima dengan mengatakan justru kamu Ummu Jamil yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 penafsiran tentang makna hammalatal hatab. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jidha hablum mim masad. Di lehernya terdapat tali yang terbuat dari masad. Kenapa Allah menyebutkan kata leher? Jid itu artinya muqaddamul unuk, permulaan leher, tempat perempuan tuh pakai kalung. Nah, itu namanya jid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan leher? Karena konon Ummu Jamil ini punya kalung yang sangat bagus, sangat mahal. Yang dia kemudian bilang, saya serahkan kalung kecintaan saya ini, mahal dan bagus ini, untuk mendanai permusuhan kita dengan Muhammad. Jangan sampai Muhammad masih melakukan dakwahnya, dananya ini. Maka karena dia menyerahkan kalungnya untuk mendanai pembiayaan menghalangi dakwah Nabi, Allah balas nanti di akhirat juga dapat kalung. Cuma kalungnya bukan dari emas, bukan dari permata, bukan dari mutiara dan sebagainya, tetapi dari hablum mim masad. Hablum itu tali, menunjukkan melingkar. Cuma para ulama berbeda pendapat kata masad. Masad itu ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan masad itu adalah pohon yang darinya dibuat tali. Pohon yang dipakai untuk bikin tali tambang. Itu namanya pohon apa, Pak? Pokoknya itulah. Pokoknya pohon yang darinya dibikin tali. Nah, ada juga yang mengatakan masad itu besi. Kalau kemudian diartikan pohon yang darinya dibuat tali, itu pohon itu kan gampang terbakar. Udah di neraka yang identik dengan banyak api, kok kalungnya dari benda yang mudah terbakar. Menunjukkan apa? Ini nanti orang paling cepat terbakarnya. Karena ada sumbunya. Nah, istilah kompor itu ada sumbunya. Ada juga yang kalau menafsirkan dengan masad itu besi. Besi itu kan penghantar panas terbaik. Kenapa kita menyetrika dengan setrika yang terbuat dari besi? Karena awet, Pak, panasnya. Kalau kemudian diartikan dari besi, berarti ketika orang ini dibakar, apinya nggak cepat padam. Karena ada benda yang menahan panasnya itu jangan sampai cepat keluar. Yaitu apa? Besinya. Atau fungsinya ketika dibakar itu supaya makin panas. Kompor tuh kalau cuma Bapak kasih apinya saja seperti kayu dikasih kemudian dibikin api itu biasa. Tapi kalau sampai ditempel di atasnya besi, apa kalau dalam bahasa Jawa, Pak? Angsangnya. Nah, landasan kompornya itu nanti panasnya jadi lebih panas. Maka ini gambaran betapa dahsyatnya siksaan yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Baik, terakhir kesimpulannya, apa yang bisa kita simpulkan dari surat ini? Yang pertama, surat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam itu bukan agama yang pilih kasih. Mentang-mentang Abu Lahab itu paman Nabi kemudian masuk surga, belum tentu. Bahkan Allah memberikan contoh meskipun dia ini punya hubungan darah dengan Nabi, dia ini pamannya Nabi, dia pernah berbesanan dengan Nabi, tapi karena mendustai kenabian Nabi Muhammad SAW, maka dia layak masuk ke dalam neraka. Kebalikannya, meskipun kita tidak punya hubungan darah dengan Nabi, tapi kalau kita beriman dengan Nabi, konsekuen dengan keimanan kita, maka kita ada jaminan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi agama tidak pilih kasih. Yang kedua, surat ini konon tidak pakai kata kul seperti surat Al-Ikhlas yang konon pakai kata kul karena ini pertanyaan. Jadi konon beberapa orang Yahudi itu tanya kepada Nabi Muhammad,
Karena awal-awal wahyu itu nama Allah belum disebut. Nabi Muhammad cuma ngomong Rob. Misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah tidak menurunkan ayat Iqra bismillahilladzi khalaq. Tapi Allah ngomongnya Rob. Makanya orang Yahudi penasaran, ya Muhammad yang kamu panggil Rob itu siapa? Maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Ikhlas dengan perkataan Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, yang selama ini kamu panggil dengan Rob, yaitu Allah yang Maha Esa. Konon surat ini tidak seperti surat-surat sebelumnya yang pakai kata Qul. Ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Konon Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah kepada jemaah haji, Abu Lahab ini nempel, Pak. Nungguin Nabi Muhammad habis berdakwah, setelah Nabi Muhammad selesai, Abu Lahab kemudian ngomong, jangan percaya sama omongan keponakan saya ini. Penghalang dakwah itu kalau dari keluarga sendiri lebih berat, Pak. Misalnya saya punya kakak sama punya tetangga. Ketika saya berdakwah, kemudian kakak saya bilang, jangan percaya sama omongannya Ustadz Hanan. Itu berat, Pak. Karena orang akan berpikir, kakaknya aja nggak percaya, ngapain kita harus percaya? Tapi kalau kemudian yang nggak percaya sama dakwah saya adalah tetangga saya, mungkin orang akan berpikir, paling-paling tetangganya iri. Beda kalau penghalang dakwah itu adalah keluarga sendiri. Jadi Abu Lahab tuh jahat banget. Nabi Muhammad dimanapun berdakwah ditempel. Habis ngomong, dia gantian ngomong, jangan percaya, saya ini pamannya. Saya pamannya aja gak percaya, ngapain kalian orang lain kok kemudian percaya sama Muhammad? Berat banget, Pak. Tapi seberat apapun cobaan dari Nabi Muhammad SAW, Allah tidak perintahkan dengan kata kul itu maksudnya tetap jalin hubungan baik dengan pamanmu ya Muhammad. Bagaimanapun dia itu pamanmu. Menurut sebagian ulama. Tapi pendapat yang lain mengatakan Nabi Muhammad itu tidak berani membantah Abu Lahab karena ini periode Mekah. Nabi Muhammad pengikutnya belum banyak. Umat Islam belum punya kekuatan. Baru punya kekuatan kapan? Ketika nanti hijrah ke Madinah. Makanya ketika nanti ada penghinaan terhadap Islam, Nabi kok sudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad tidak tinggal diam. Nabi Muhammad bahkan berperang, memerangi orang-orang yang menghina agama Islam. Tapi sebagian ulama menafsirkan konon tidak ada kata kulnya, menunjukkan Nabi Muhammad SAW itu terhadap orang yang mencemooh dakwah beliau tetap berlaku santun. Yang ketiga, ya belajar kepada sifat dakwah Nabi tadi ya. Tidak setiap orang yang mencela kita itu kita harus balas celaannya. Bahkan kalau kita melihat surat ini kenapa diturunkan, seakan-akan surat ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kamu tidak membalas celaan orang lain kepada dirimu, nanti Allah yang membalas. Dan nanti kalau Allah yang sudah membalas, dahsyat, Pak. Bapak mohon maaf menghina orang itu diam saja, hati-hati, Pak. Nanti yang balas Allah, Pak. Tapi kalau kemudian Bapak menghina dia kemudian nggak terima balik membalas menghina kita, impas. Yang bahaya itu kalau kemudian Bapak menghina, dia diam saja. Ini nanti kalau Allah ambil terus campur tangan, wah ini bahaya. Karena kalau Allah sudah campur tangan, bahaya. Subhanallah. Baik, kemudian yang keempat, belajar dari nasib Ummu Jamil dan Abu Lahab yang nanti di neraka sama-sama masuk neraka. Ternyata keharmonisan mereka itu hanya berlaku di dunia saja, tetapi di akhirat nanti mereka saling bertengkar. Bahkan ada gambaran konon istrinya nanti bawa kayu bakar untuk menambah panasnya api yang sedang menimpa tubuh suaminya. Umumnya suami itu ketika kesakitan istri yang mengobati, merawat, tapi ini malah istrinya yang menyebabkan suaminya lebih menderita. Waliyadzubillah. Ini sebuah pelajaran besar juga. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu ketika memilih pasangan tuh hati-hati. Jangan sampai bapak dan ibu jadi model Abu Lahab dan Ummu Jamil. Gitu ya. Suaminya jahat, istrinya juga jahat. Ya. Maka kalau bisa kita seperti Nabi Muhammad SAW dan istri-istri beliau. Suaminya baik, istri-istrinya pun juga baik. Ya. Tapi ini juga bukan dalil setelah kemudian bapak merenungkan kayaknya istri saya jahat deh. Berarti kata Ustadz,
suami yang baik tidak boleh dengan istri yang jelek, berarti ini tanda berarti saya harus menikah lagi. Enggak kayak gitu juga Pak ya. Gitu ya. Tip, sampai di sini dulu. Ada sesi pertanyaan enggak? Kalau ada saya persilahkan. Enggak ada. Ngantuk Pak ya. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.